Yang merasa kameranya belum nyala, silahkan dinyalakan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya banggakan adik-adik sekalian yang sudah membela-belakan agar bisa hadir di pertemuan tatap muka pertama pada Zoom meeting pada hari ini. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan agar bisa melanjutkan mata pelajaran untuk selanjutnya. Silakan kepada ketua kelas dipimpin dulu untuk berdoa. Marilah semua sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa. Ini berdoanya di dalam hati atau di dalam hati aja deh. Ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih. Semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini menjadi lancar gitu ya. Oke, yang merasa kameranya belum aktif silakan diaktifkan dulu. Dan kasih tahu juga teman-teman yang belum masuk silakan masuk ya. Oke, saya absen dulu ya. Silakan dibuka aja kamera mikrofonnya. Semua buka aja mikrofonnya semua ya, enggak apa. Atas nama Agis. Hadir, Kak. Alfia. Enggak ada ya. Alia Nur Ramadhani. Enggak ada ya. Andi Agung Torilu. Adinda Jessica Nur. Anggraini Intan Nur Cahaya. Enggak ada ya. Anissa Juliandini. Arding. Arsia. Hadir, Kak. Arsia hadir. Barel ada ya, ketua kelas. Kaisa Fatimah Az-Zahra. Hadir, Kak. Cut Halisa Hasiman Muhammad. Cindy Angelina. Terus Keizah Aura Najwa. Hansa Wahyuning Tias. Levi Dwi Nur Kumalasari. Marceliana. Muhammad Ridwan. Muhammad Sukri. Naya Aprilia Putri. Ningsih Salsa Nabila. Hadir, Kak. Norsipa. Apa? Novi Selviana Putri. Hadir, Kak. Novia Musrahmayanti Mukarroma. Kak. Nurul Aulia Nugroho. Putri Mulia. Rizka. Sari Marlinda. Septiani. Hadir, Kak. Salsabila Putri Supardi. Siti Zakiroh. Sofi Aulia. Wahidah. Oke, ada beberapa orang yang hadir ya. Oke, baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan
dari bab-bab sebelumnya, yaitu dari bab 5 dan bab 4. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan dari bab 6. Kakak izin share screen dulu ya. Nah, jadi pada bab kali ini kita akan mempelajari tentang mengontrol diri, berprasangka baik, dan menjaga persaudaraan. Sebelumnya sudah ada yang pernah baca? Iya, belum. Oke, pada bab ini kita akan mempelajari yang pertama itu mengontrol diri. Nah, jadi mengontrol diri itu bahasa Arabnya itu yaitu mujahadah an-nafs. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari apa itu pengertian, apa itu istilah tentang mujahadah an-nafs. Yang kedua yaitu kita akan mempelajari tentang husnuzon. Nah, husnuzon ini yaitu berprasangka baik atau lawan kata dari suzon, yaitu berprasangka buruk. Dan yang ketiga kita akan mempelajari tentang ukhuwah. Ukhuwah itu yaitu sikap kita terhadap saudara kita, yaitu mempererat persaudaraan. Nah, yang pertama yaitu kemampuan mengontrol diri atau mujahadah an-nafs. Nah, jadi pengertian dari mengontrol diri yaitu secara istilah perjuangan dengan sungguh-sungguh dalam melawan ego atau nafsu pribadi. Nah, ini jadi pengertian dari mengontrol diri yaitu bagaimana cara kita mengontrol diri kita agar tidak mengikuti hawa nafsu kita, baik itu hawa nafsu yang nanti itu ada pembahasannya di belakang, itu nanti ada hawa nafsu itu ada 3. Nah, jadi selanjutnya peran melawan hawa nafsu dinilai sangat penting karena hawa nafsu merupakan poros kejahatan yang selalu cenderung untuk mencari kesenangan serta hal yang menjurus kepada keburukan. Nah, jadi hal yang berbau nafsu itu pasti akan membawa kita ke hal-hal yang negatif. Ya, jadi itulah pentingnya mengapa kita mempelajari bab ini tentang kemampuan kita untuk mengontrol diri kita sendiri. Nah, jadi ada ayat Al-Quran di surah Al-Anfal ayat 72 dan terjemahnya. Silahkan dibaca dulu satu orang yang bisa. Ayo, satu orang dulu, cewek, sebelum saya tunjuk. Coba atas nama Khansa, coba dibaca dulu ayatnya. Bisa. Atas nama Khansa, silahkan dibaca dulu ayatnya di halaman 51. Nyalakan mikrofonnya ya. Yang Al-Fal itu kakak? Ya, Yang ayat innal ladzina amanu, ya, yang Quran Al-Anfal ayat 72. Kak, saya bacanya kurang lancar. Enggak apa-apa, ayo pelan-pelan. Bacanya dekat-dekat sama apa deh, biar kedekat teman-temannya dengar. Aduh. Innal ladzina amanu wa jaru wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wa alladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'di walladzina amanu wa lam yuhajiru malaku hum min wala
yatihim min sakin hatta yuha fira wa ini tasorukum fi adini fahalaikumul an nasru illa ala kum bainakum wa bainahum min sya wa Allahu bima maluna basir. Terima kasih. Baik. Nah, dari surah An-Anfal ayat 72 tadi, ayat tersebut mengisahkan peristiwa hijrah Nabi bersama sahabat Muhajirin ke kota Madinah. Nah, jadi ayat tadi menjelaskan bahwa Nabi pada saat itu berhijrah kepada para sahabat ke kota Madinah. Nah, jadi pada saat itu terdapat dua golongan. Yang pertama itu ada kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ada yang tahu apa itu kaum Ansor? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi kaum Muhajirin adalah orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, adapun kaum Ansor, mereka itu adalah orang yang menyambut kedatangan mereka. Maksudnya mereka itu yang mereka datang dari kota Madinah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, jadi itu mereka itu menyambut sebagai tuan rumah. Itu yang disebut dengan kaum Ansor. Pada saat itu juga kaum Ansor, mereka berjanji kepada Nabi Muhammad akan bersama-sama berjuang di jalan Allah. Nah, jadi kan kedatangan para sahabat dan para Nabi Muhammad itu ke kota Madinah itu untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam. Nah, jadi mereka sebagai kaum Ansor atau kaum tuan rumah, mereka itu berjanji akan ikut serta menyebarluaskan ajaran agama Islam yang dibawa oleh para nabi dan sahabatnya. Jadi begitu. Mereka juga bersedia menolong dan berkorban dengan harta dan jiwa demi keberhasilan perjuangan Islam. Nah, jadi mereka itu berani rela berkorban baik dari segi harta mereka, dari tenaga mereka dan lain sebagainya. Hubungan antara sesama mukmin di kota Madinah menjadi sangat erat, bahkan seperti saudara satu keturunan yang tidak lagi membedakan hak dan kewajiban. Dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor tersebut telah memberikan teladan yang baik dalam urusan mujahadah an-nafs. Nah, jadi mereka itu saling mencontoh gitu tentang mengontrol diri, terutama untuk mengontrol hawa nafsu mereka sendiri. Nah, di sini ada mujahadah an-nafs atau kontrol diri, erat kaitannya dengan hawa nafsu seperti yang kakak jelaskan tadi. Nah, jadi hawa nafsu itu terbagi menjadi 3. Nah, jadi yang pertama itu ada hawa nafsu amarah, yang kedua itu ada hawa nafsu lawamah, dan yang ketiga itu ada hawa nafsu mutmainnah. Nah, jadi apa itu hawa nafsu amarah? Hawa nafsu amarah ini mendorong manusia, setiap orang itu membuat keburukan. Contohnya mendorong orang itu untuk berkelahi, terus untuk membunuh orang, untuk melakukan kejahatan yang lain, yang intinya itu mereka itu untuk mendorong kepada keburukan. Itu namanya hawa nafsu amarah. Terus yang kedua itu hawa nafsu lawamah. Hawa nafsu lawamah ini yaitu hawa nafsu yang dimana tingkatan nafsu pada manusia itu mereka itu labil gitu. Nah, hawa nafsu yang masih terkadang bisa mereka kendalikan dan terkadang juga mereka tidak bisa kendalikan gitu. Jadi tergantung keimanan. Jadi terkadang orang itu bisa mengontrol hawa nafsu mereka sendiri, terkadang juga tidak bisa mengontrol hawa nafsu mereka sendiri. Mereka ini cenderung merasa bersalah gitu ketika melakukan menuruti hawa nafsu mereka gitu. Ketika mereka ingin melakukan sesuatu, terus mereka itu menuruti hawa nafsu mereka. Setelah mereka berbuat apa yang mereka perbuat itu, terus setelah itu mereka itu kayak sadar gitu, terus menyesali perbuatan yang telah diperbuatnya. Itu yang dimaksud dengan hawa nafsu lawamah. Nah, terus yang ketiga yaitu ada hawa nafsu mutmainnah.
hawa nafsu yang tenang. Nah, yang dimaksud dengan hawa nafsu yang tenang ini mereka itu mampu bersabar, mampu menahan apa yang terjadi pada diri mereka. Misalkan ada rayuan hawa nafsu dari syaitan yang membisik ke telinganya, itu mereka itu mampu bersabar untuk menahannya. Nah, contohnya itu ketika mereka diperlakukan buruk, mereka itu tidak membalasnya gitu. Ketika mereka ada teman atau saudara atau tetangganya berbuat buruk kepada mereka, mereka itu mampu bersabar tanpa membalas perbuatan tetangga tersebut misalkan. Itu yang disebut dengan hawa nafsu mutmainnah. Nah, di sini juga ada hadis tentang mujahadah an-nafs. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannah bil mikarihi wa huffatin naru bisahwat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai hawa nafsu, sedangkan neraka dikelilingi dengan berbagai syahwat. Nah, dari hadis ini menjelaskan bahwa seorang mengharapkan ingin memasuki surga dengan penuh kenikmatan, tentu saja harus bersabar dan bersusah payah untuk sementara waktu di dunia dalam mengendalikan hawa nafsu yang kebanyakan menjurus pada hal-hal yang terlarang. Nah, terus terkait mujahadah an-nafs, Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, Allah menggantungkan hidayah dengan amalan jihad, maka orang yang paling sempurna jihadnya itu adalah orang yang mampu melawan hawa nafsunya. Jihad yang paling fardu adalah jihad melawan hawa nafsu, terus melawan syahwat, melawan syaitan, dan melawan rayuan duniawi. Nah, jadi ini adalah jihad selain berperang di jalan Allah. Selain berperang, jihad juga bisa dilakukan dengan melawan hawa nafsu, melawan syahwat, melawan syaitan, dan melawan rayuan duniawi. Allah akan menunjukkan padanya jalan ridhonya yang akan mengantarkan ke pintu surganya. Sebaliknya, siapa yang meninggalkan jihad, maka ia akan sepi dari hidayah. Nah, itu tadi penjelasan tentang mengontrol diri. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Ini nanti bisa dibaca ya kosakatanya di halaman 52 itu, kosakata dari surah Al-Anfal ayat 72 itu. Terus di bawahnya juga ada bacaan tajwid mengenai surah yang potongan ayat yang ada di halaman 51 ini. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut. Ada ya? Oke, selanjutnya kita lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu perintah husnuzon. Nah, sebentar ya. Pengertian husnuzon, secara bahasa husnuzon berasal dari dua kata, yaitu husnu yang artinya baik dan zon yang artinya sangkaan. Nah, jadi istilah husnuzon lebih dikenal dengan sebutan berbaik sangka atau lawan dari suudzon yang artinya berburuk sangka. Nah, jadi husnuzon ini adalah lawan kata dari kata suudzon, yaitu berburuk sangka. Nah, jadi husnuzon ini yaitu sikap kita terhadap orang lain untuk menyikapi orang lain itu selalu baik gitu, tidak selalu tentang keburukan atau suudzon. Nah, terus ada ayat Al-Quran tentang husnuzon, yaitu surah Al-Hujurat ayat 12 dan terjemahnya. Silahkan dibaca yang cowok. Gantian. Ketua kelas mungkin bisa membacakan. Silahkan dibuka dulu mic-nya. Sama artinya ya, langsung sama terjemahnya. Tapi nggak terlalu lancar ya Pak Sol? Ya enggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ya ayu pun. Bismillah dulu deh, bismillah dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha ulladina amanu ujtanibu kasih romina
udoni ibba ib 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 inna ba inna ba dou do dunni ismu kaja sa so wala bag bad tabba dukuba don uhubu ahadukum haba kulalah ma'a jihimai tan wakari tumu huwa uttaku ulawlah fa inna ulawlah atau wabarrokin. Ya, artinya langsung, hai orang-orang yang beriman. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari keburukan orang, dan janganlah mengunjingnya satu sama lain. Adakah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat 9:12. Oke, terima kasih kepada Barel. Oke, dari ayat pembahasan, dari ayat potongan ayat surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, di dalam ayat tersebut Allah melarang orang-orang yang beriman untuk berprasangka, baik itu kepada keluarga, baik itu kepada teman, baik itu kepada tetangga ataupun saudaranya sendiri. Karena apa? Karena kebanyakan dari setiap prasangka itu pasti prasangka itu akan mengarah ke prasangka yang buruk gitu. Jarang sekali dari kita memprasangkakan orang lain itu untuk selalu orang ini baik gitu. Kan terkadang kita keseringan begitu terhadap orang lain. Makanya Allah melarang kita untuk berprasangka. Nah, terus Allah dalam surah ini juga Allah menyebutkan ayat tersebut larangan untuk melakukan tajasus. Nah, tajasus ini artinya itu mencari-cari keburukan orang lain. Kenapa? Karena dari perbuatan tajasus ini nanti kita jatuhnya itu akan berbuat suudzon kepada orang lain. Nah, jadi itu salah satu alasan mengapa Tuhan itu melarang kita untuk melakukan prasangka atau dugaan. Adapun pada pembahasan ini akan difokuskan pada masalah prasangka. Prasangka yang dilarang dalam ayat ini adalah prasangka buruk atau suudzon. Sebaliknya berprasangka baik atau husnuzon adalah hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Nah, jadi husnuzon itu kita dianjurkan asalkan jangan bersikap suudzon. Tapi kalau bisa kita itu menjauhi yang namanya prasangka maupun dugaan. Nah, husnuzon terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Nah, jadi yang husnuzon kepada Allah adalah suatu hal yang wajib kita lakukan. Karena apa? Karena kita terkadang mendapat musibah atau mendapat penyakit fisik. Nah, itu kita harus wajib berhusnuzon kepada Allah bahwa setiap apa yang kita alami itu akan mendapatkan ujian. Nah, dari ujian itu kita akan mendapatkan pahala. Itu salah satu kewajiban kita berhusnuzon kepada Allah. Kita harus selalu bersangka baik kepada Allah ketika Allah menetapkan suatu ketetapan kepada kita. Nah, itu yang Kakak sebutkan tadi. Baik menurut kita, namun belum tentu baik menurut Allah. Sebaliknya pun begitu, tidak baik menurut kita, tapi belum tentu tidak baik menurut Allah. Nah, jadi kita itu wajib bersabar gitu ketika Allah memberikan kita cobaan.
Terus yang kedua yaitu husnuzon kepada diri sendiri dapat diaplikasikan dengan hal-hal berikut. Yang pertama itu gigih. Gigih yaitu bekerja keras. Secara istilah gigih adalah tidak mengenal lelah dan tidak menyerah dalam melakukan suatu hal. Nah, jadi ketika kita husnuzon kepada diri kita sendiri, itu kita bisa melaksanakan apa yang ada 3 di poin berikut. Yang pertama itu gigih, yang kedua itu inisiatif, dapat diartikan sebagai perintis atau pelopor. Inisiatif bisa dipahami sebagai sikap yang senantiasa berbuat sesuatu yang sifatnya produktif. Berinisiatif menuntut sikap bekerja keras dan etos kerja yang tinggi. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu optimis, yaitu sikap percaya kepada diri sendiri atas kemampuan yang Allah karuniakan. Nah, jadi kita itu harus yakin terhadap pemahaman yang Allah berikan kepada kita bahwa kita itu bisa seperti teman-teman yang mungkin memiliki nilai yang lebih tinggi daripada kita, terus ranking kelasnya lebih tinggi daripada kita. Kita harus optimis bahwa kita juga harus bisa mampu bersaing dengan teman kita yang nilainya di atas dari kita. Yang terakhir yaitu husnuzon kepada orang lain. Nah, ini yang sangat penting, husnuzon kepada orang lain. Karena keseringan dari kita itu sering berinteraksi kepada orang lain, baik itu kepada teman, kepada tetangga, kepada saudara kita sendiri, maka kita harus wajib berhusnuzon. Karena dengan berbaik sangka kepada orang lain, pergaulan hidup sesama manusia atau persaudaraan sesama muslim akan lebih harmonis. Jadi husnuzon kepada orang lain berarti kita tidak meragukan akan kemampuan yang dimiliki orang lain dan tidak menuduh orang lain bersalah sebelum kita benar-benar meneliti kebenarannya. Nah, jadi kita itu harus menilai seseorang itu lebih daripada diri kita sendiri. Jangan kita itu menilai orang lain itu lebih rendah dari kita. Nah, itu salah satu sifat suudzon kita terhadap orang lain. Di sini ada hadis tentang husnuzon, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wazanna fa inna zanna akzabu hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya itu jauhilah oleh kalian prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perintah dalam hadis ini supaya kaum muslimin menjauhi prasangka. Apapun yang kita prasangkakan akan sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Oleh karena itu, prasangka disebut sebagai perkataan yang paling dusta. Dalam hal ini disebut dengan kata suuzon. Orang yang selalu bersikap suuzon akan memandang segala sesuatu yang jelek. Nah, seperti yang kakak katakan tadi, ketika kita menilai seseorang itu dengan prasangka buruk, pasti kita itu menyangka orang itu selalu jelek daripada diri kita. Selalu kita itu merasa paling di atas dari orang lain. Misalkan dalam hal pembelajaran, ketika kita berbuat suuzon kepada orang lain, pasti kita akan merasa lebih pintar dari orang tersebut. Padahal kepintaran seseorang tidak bisa hanya dinilai dari nilai, tapi juga bisa dinilai dari sikap kesehariannya, bagaimana kegiatan kesehariannya, itu bisa menjadi kriteria kepintaran atau kepandaian seseorang. Nah, terus sikap buruk sangka identik dengan rasa curiga, cemas, amarah, dan benci. Padahal perasaan-perasaan tersebut hanyalah merugikan diri sendiri dan membuat hidupnya pun tidak tenang. Nah, ini ketika kita melakukan suudzon kepada orang lain, biasanya kita itu selalu ingin mengutip mengutip apa yang terjadi pada dirinya. Selalu kita itu mencari keburuk-burukannya. Itu akan membuat kita tidak tenang. Karena apa? Karena kita ingin terus mencari keburukan orang lain. Baik itu melewati sosial media, akun-akun sosial medianya misalkan, dicari kejelek-jelekannya, itu akan membuat kita merasa curiga, terus merasa cemas, merasa sering marah akan apa yang dilakukan dalam kesehariannya, dan yang terpenting itu kita akan selalu membenci dirinya gitu. Jadi itu sikap suudzon, itu buruknya sikap suudzon terhadap diri kita. Mungkin dari pembahasan husnuzon ada yang ingin ditanyakan mungkin? Nanti ini dari kosakata Al-Hujurat bisa dibaca juga seperti yang tadi surah Al-Anfal. Terus di bawahnya itu ada juga tajwid dari kosakata surah Al-Hujurat ayat 12 tadi. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, nanti ini Dek, nanti karena waktunya tinggal 1,5 menit, nanti kita keluar, habis itu masuk lagi sebentar ya. Nggak apa-apa kan?
sebentar lagi kita nanti kita melanjutkan pembahasan yang terakhir. Ada yang baru masuk nih. Oke, baik. Kita lanjut pembahasan kita yang tadi, yaitu tentang ukhuwah atau menjaga persaudaraan. Nah, jadi ukhuwah berasal dari bahasa Arab yang kata dasarnya adalah yang berarti saudara, sementara sedangkan ukhuwah berarti persaudaraan. Nah, jadi ukhuwah itu disatukan jadi kata ukhuwah yang artinya itu persaudaraan. Adapun secara istilah, ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniakan Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara seakidah. Nah, jadi ukhuwah ini hanya dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dimana apabila kita itu memiliki iman dan takwa yang ada di dalam diri kita sendiri, sehingga senantinya akan tumbuh perasaan kasih sayang, persaudaraan, dan kemuliaan dan rasa saling percaya terhadap saudaranya sendiri. Dengan kita berukhuwah akan timbul sikap saling menolong, saling pengertian, dan tidak menzolimi harta maupun kehormatan orang lain, yang semua itu dilakukan karena Allah semata. Nah, di sini juga ada ayat Al-Quran tentang al-ukhuwah, surah Al-Hujurat ayat 10. Silahkan Andi Agung dibaca dulu yang ada di modul. Sama terjemahnya langsung ya. Al-mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudara kalian itu. Dan takutlah terhadap Allah supaya kalian mendapat rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Oke, terima kasih. Nah, jadi dari surah Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 10 di atas tadi memberikan keterangan kepada kita bahwa sesungguhnya seorang muslim satu dengan muslim yang lainnya itu bersaudara. Nah, jadi kita itu semuanya itu bersaudara. Baik kita itu berbeda ras, berbeda suku, berbeda agama, maupun berbeda bahasa dan lain sebagainya. Terus Allah memerintahkan supaya kita, jika ada sesama muslim yang berselisih, jika ada sesama muslim yang berselisih, bertengkar atau bertikai, maka hendaklah didamaikan. Nah, jadi kita wajib menjadi penengah apabila kita melihat saudara kita atau teman kita atau orang tua atau tetangga yang ketika berselisih di dalam lingkungan masyarakat atau di dalam lingkungan sekolah, ketika mereka ada berselisih dalam perkelahian, ketika kita melihat, kita wajib menengahi untuk mendamaikan mereka yang terjadi masalah cekcok tersebut. Nah, itu diwajibkan kepada kita agar sikap ukhuwah kita itu terlihat gitu. Nah, terus ukhuwah merupakan hal yang sangat mendasar dalam Islam. Itu sebabnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, yang pertama kali dilakukan adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika kaum Muhajirin berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang pertama kali dilakukan mereka itu adalah mempersaudarakan saudara seiman. Jadi itu mempererat persaudaraan. Itu yang pertama kali dilakukan agar tujuan Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu bisa tercapai gitu. Karena dengan persaudaraan semua hal yang diinginkan akan mudah tercapai. Terus ada beberapa hikmah yang harus kita ambil dari pelajaran untuk menjalin ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya yang pertama itu akan terciptanya kerukunan antar sesama hidup warga masyarakat. Nah, dengan saling menghormati, dengan saling dengan saling menghormati orang lain dalam berbagai hal, seperti dalam hal bahasa budaya yang seperti saya katakan tadi, maka perbedaan yang dibikai atas dasar ukhuwah Islamiyah itu tidak terlihat gitu. Maksudnya ketika kita tidak memandang seseorang itu atas dasar agama, atas dasar suku, baik itu ras, agama, dan lain sebagainya, maka ukhuwah ini akan mudah dilaksanakan atau akan mudah terlaksana gitu. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua yaitu ada hikmah terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini yang penting. Apabila seseorang muslim mampu memberikan kasih sayang terhadap muslim lainnya, maka
kita akan merasakan betapa nikmatnya kebersamaan sebagai umat Islam. Karena bangsa yang kuat dan kukuh tidak mudah diadu domba yang syarat akan perpecahan. Nah, jadi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa itu salah satunya karena ada ukhuwah, saling mencintai, saling menghormati satu sama lain. Kan ada di eh, lambang negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, ini ada kaitannya dengan pembahasan kita pada saat ini. Karena dengan adanya ukhuwah, negara Indonesia itu mudah bersatu, makanya pada saat dulu itu kita itu mudah merdeka karena para bela negara itu mereka bersatu untuk melawan para penjajah tanpa mengenal ras mereka, tanpa mengenal suku mereka, dari suku mana maupun agama mereka. Itu hikmah yang kedua. Dan yang terakhir ada hikmah terciptanya solidaritas yang kuat antar sesama muslim. Dengan adanya saling tepa salira, merasakan kebahagiaan ketika orang lain bahagia dan merasakan kesedihan ketika orang lain ditimpa musibah. Nah, ini yang dimaksud terciptanya solidaritas yang kuat antar sesama muslim ini, contohnya begini. Ketika ada musibah, baik itu musibah tsunami, gempa, banjir di luar kota, nah kita ikut bersedih karena dengan adanya musibah yang terjadi yang menimpa saudara kita di luar kota, kita juga harus bisa bersedih juga, ikut mengucapkan bela sungkawa atas musibah yang menimpa saudara kita yang ada di luar sana. Itu hikmah yang termasuk di dalam terciptanya solidaritas yang kuat antar sesama muslim. Nah, seorang muslim akan lebih peduli dan memberi perhatian yang lebih kepada saudara muslim. Jadi maksudnya itu ketika kita melihat saudara kita yang ada di luar kota tertimpa musibah, ketika kita tidak bisa menolong dengan material, baik itu berupa uang, berupa harta, berupa baju, pakaian, dan lain sebagainya, kita bisa menolong mereka itu dengan mendoakan mereka. Nah, itu salah satu solidaritas yang mencerminkan akhlak ukhuwah atau menjaga persaudaraan. Nah, jadi ada hadis tentang ukhuwah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'addufihim, kamatsalil jasad izastaq minhu adwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahril wal humma." Yang artinya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan kaum mukmin dalam rasa saling mencintai, saling menyayangi, dan saling bersimpati di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Jika satu bagian anggota tubuh sakit, maka akan merasakan sakit seluruh tubuh dengan tidak bisa tidur dan merasa demam. Nah, jadi Rasulullah memberikan perumpamaan yang tepat kepada umatnya agar mudah dipahami, seperti dalam hadis yang saya bacakan tadi. Jika demikian halnya, apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, pasti seluruh tubuh akan merasakan kesulitan untuk merasakan nikmat yang sehat, terkadang juga merasakan demam. Seperti itulah perumpamaan kita terhadap orang-orang yang beriman. Misalnya jika ada di antara kaum muslimin yang tertimpa musibah, maka tidak sewajarnya kita bersikap masa bodoh, bahkan senang dengan kesusahan yang dialaminya. Akan tetapi, jika hal yang semestinya kita lakukan, dengan cara menolong dan membantu terhadap orang yang sedang kesusahan tersebut, jika tidak dapat menolong atau membantu, setidaknya ikut mendoakan kebaikan bagi dirinya. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Ketika kita tidak mampu menolong mereka dengan hal-hal material, maka kita harus mendoakan. Setidaknya itu mendoakan itu sesuatu yang paling istilahnya itu paling tidak kita lakukan lah ketika kita tidak bisa menolong mereka dengan material. Terus yang terakhir menunjukkan perilaku mujahadah an-nafs, husnuzan, dan ukhuwah, yaitu perilaku mengontrol diri, prasangka baik, dan mempererat persaudaraan sesama muslim. Adalah perilaku yang memerlukan kebiasaan yang rutin. Nah, jadi ketiga pembahasan kita pada hari ini, ketika kita ingin menunjukkan perilaku, maka kita wajib membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari agar dapat mengaplikasikan perilaku mengontrol diri, husnuzan, dan ukhuwah ini dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu caranya dengan memikirkan dan merenungi akibat dari perbuatan baik dan buruk. Nah, ini ada potongan ayat dari Al-Quran surah Al-Isra ayat 17.
Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Yang terjemahannya itu jika kamu berbuat baik, kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat itu untuk bagi dirimu sendiri. Nah, ketika kita melakukan perbuatan baik itu akan bermanfaat untuk kita ke depannya. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang, walaupun orang tersebut sudah lupa akan kebaikan kita, kita jangan merasa, oh, aku nggak mau lagi nih nolong orang itu, karena kebaikan yang kita perbuat itu nanti akan balik kepada diri kita sendiri tanpa orang tersebut yang membalas. Bisa jadi orang lain nanti di kemudian hari membalas kebaikan kita tersebut. Nah, begitu pula sebaliknya, ketika kita berbuat buruk kepada orang lain, nah itu akan berakibat bagi diri kita sendiri nantinya ke depannya. Misalkan kita berbuat baik kepada si A, nanti ke depannya itu misalkan beberapa bulan kemudian nanti ada orang yang berbuat buruk terhadap kita, sama perbuatan buruknya itu, entah nanti mereka berbuat buruk kita kepada dengan cara tiba-tiba maupun terencana. Itu salah satu timbal balik kita terhadap kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita buat itu pula yang akan kita alami. Nah, dalam menafsirkan ayat di atas, sebagian ulama salaf berkata, sesungguhnya amal kebaikan melahirkan cahaya dan di dalam kalbu, kesehatan pada badan, kecerahan pada wajah, keluasan pada rezeki, serta kecintaan dari segala makhluk, agar kejahatan sebaliknya menciptakan kegelapan di hati, kerigihan di badan, kesuraman di wajah, kesempitan pada rezeki, serta kebencian dari hati segala makhluk. Nah, itu tadi tafsiran dari sebagian ulama atas ayat Quran surah Al-Isra ayat 17 tadi. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ada? Kalau tidak ada, kita review lagi. Apa tadi pengertian tentang mujahadah an-nafs? Silahkan. Satu orang. Pengertian tentang mujahadah an-nafs tadi apa? Menurut pendapat kalian aja lah, bahasa kalian, apa itu yang kalian pahami tentang mujahadah an-nafs? Ayo, silakan. Silakan dibuka mikrofonnya, enggak apa-apa. Apa itu mujahadah an-nafs? Ya, Pak. Ya, silakan. Mujahadah an-nafs adalah upaya diri kita untuk mengontrol diri kita dari hawa nafsu. Ya, jadi hawa nafsu ya, kemampuan diri kita mengontrol hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada hawa nafsu amarah, yang kedua ada hawa nafsu lawamah ya. Yang ketiga itu ada hawa nafsu mutmainah. Nah, itu hawa nafsu yang harus kita ketahui. Nah, jadi itu mungkin pembahasan singkat dari pengertian mujahadah an-nafs. Yang kedua yaitu husnuzon. Apa tadi pengertian husnuzon? Secara bahasa kalian aja, apa yang kalian pahami tentang husnuzon? Ayo. Pakai bahasa kalian. Silahkan yang mau berbicara, mic-nya langsung dinyalakan. Husnuzon, apa tadi husnuzon? Ayo. Lebih dikenal dengan sebutan berbaik sangka, kebalikannya itu husnuzon yang berarti berburuk sangka. Oke, baik. Jadi husnuzon adalah sesuatu hal, sikap yang dimana kita diwajibkan untuk berbaik sangka kepada orang lain, yaitu lawan kata dari suuzon atau berburuk sangka kepada orang lain, atau istilahnya itu kita selalu melihat orang lain itu selalu di atas kita gitu ya, seolah-olah orang itu lebih baik daripada diri kita sendiri. Oke. Nah, yang terakhir tadi apa? Ukhuwah apa? Pengertiannya secara singkat. Ayo, yang bisa.
Ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniai Allah pada hambanya yang beriman dan bertakwa, yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara seakidah. Oke, baik. Jadi ukhuwah itu adalah rasa kita mencintai saudara kita sendiri atau menjalin persaudaraan atau menjaga persaudaraan, baik saudara kita yang jauh, baik saudara kita yang memiliki agama yang berbeda, memiliki suku yang berbeda, memiliki ras yang berbeda. Kita wajib menganggap mereka itu sebagai saudara. Oke, mungkin sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Nanti silakan yang dua orang, siapa nih, Arsia sama Novia, silahkan dinyalakan dulu kameranya buat di screenshot ya. Siap ya, kakak hitung ya. 1, sudah siap? 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kakak mohon maaf apabila di dalam pembelajaran hari ini terdapat salah kata atau menyinggung perasaan adik-adik sekalian. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang baik, menjadi kebanggaan orang tua. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, baik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Ya, saya lihat dulu. Oke, saya akhiri. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.